Konsultasi dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, maka mulai hari Senin besok akan dilakukan upaya untuk berdialog dengan partai-partai politik. Dijadwalkan dan besok hari Senin insya Allah saya akan memulai silaturahmi saya kepada ketua umum parpol. Jadi kemana, siapa, ayo kita ikut ya, besok ketemu. Insya Allah besok mau ketemu dengan Pak Surya Paloh. Coba lihat pertemuan antara Puan dan Surya Paloh kemarin. Terlihat baik-baik saja dan malah cenderung mesra. Bayangkan, bertemu Puan mungkin nggak sampai 3 jam. Bisa merubah keputusan Rakernas Partai Nasdem. Kita baru saja mendengar pernyataan bahwa SBY akan turun gunung mengingat akan ada kecurangan di Pilpres 2024. SBY bilang dia tahu bahwa ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Pernyataan Surya Paloh pasca ketemu Puan memang kemudian mengejutkan, yaitu bahwa dukungan Nasdem sebagai hasil dari Rakernas yaitu terhadap 3 figur capres, Anies, Ganjar, dan Andika, bukanlah harga mati. Masih ada peluang Nasdem dukung Puan. Dan itu tidak pernah terjadi dengan Surya Paloh kalau terima orang-orang lain, apalagi terima yang namanya AHY dan PKS. Nggak ada rangkul-rangkulan, paling salaman doang, salaman juga begitu aja. Tapi begitu ketemu yang namanya Puan, itu seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Wah, ini bahaya nih untuk partai yang namanya Demokrat dan PKS. Rasa-rasanya kena prank nih, kena prank dari Demokrat dan kena prank dari Nasdem dan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sinyal bakal membuka peluang untuk Puan Maharani masuk dalam radar capres yang diusung Nasdem. Setelah pertemuan Puan dan Surya Paloh yang berlangsung selama 2 jam lebih tersebut, Surya Paloh memberi restu kepada Puan untuk maju menjadi calon presiden. Demokrat tak ambil pusing dengan pertemuan Puan dan Surya Paloh. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku tak ambil pusing ihwal pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang terjadi Senin 22 Agustus 2022 kemarin. Ia menilai pertemuan itu tak berujung dengan pembentukan koalisi untuk menyongsong gelaran Pilpres 2024 mendatang. Sebab menurut Kamhar, hubungan Demokrat, PKS dan Nasdem kian mesra dalam menjalin koalisi di pesta demokrasi nanti. Silaturahmi antar pimpinan partai politik, kata dia, adalah sebuah gerakan yang positif untuk menjaga situasi politik yang kondusif di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang sedang kesulitan. Selain itu, silaturahmi lintas partai ini menjadi keniscayaan karena untuk mengurus bangsa yang besar ini, kata Kamhar, tak mungkin hanya dilakukan oleh satu partai saja. Karena itu, perlu kolaborasi dan sinergi antar parpol. Menurut dia, konfigurasi koalisi pertama terbentuk untuk pemenuhan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold ini karena, kata Kamhar, biasanya jumlah partainya tidak terlalu banyak. Sebelumnya, Puan Maharani menemui Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022. Usai pertemuan, Surya Paloh mengatakan bahwa kunjungan PDIP ini bukanlah pertemuan yang biasa. Surya Paloh mengungkapkan bahwa pihak PDIP dan Nasdem saling bertukar pandangan terkait bagaimana membangun Indonesia dalam menyongsong pemilu 2024. Daftar saksi korupsi meninggal, ada saksi kasus Hambalang dan Senturi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan banyak saksi kasus korupsi besar yang meninggal dunia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan SBY yang mengaku turun gunung karena adanya tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan adil. SBY juga mengklaim selama 10 tahun pemerintahnya tidak pernah melakukan kecurangan pemilu dan melakukan kebatilan. Hasto menilai pernyataan SBY yang menyebut selama 10 tahun pemerintahnya tidak pernah melakukan kecurangan pemilu adalah pernyataan yang tidak bijak. Menurut Hasto, pernyataan tersebut mudah untuk dipatahkan. Hasto menekankan PDIP menanggapi serius tuduhan SBY terhadap pemerintahan Presiden Jokowi bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil. Padahal, kata Hasto,
Kecurangan pemilu secara masif justru terjadi pada 2009 atau era pemerintahan SBY. Sejumlah saksi kasus dugaan korupsi diketahui meninggal dunia, tak hanya di masa pemerintahan SBY, seperti kasus Hambalang dan Senturi. Saksi kasus korupsi meninggal juga terjadi di era pemerintahan Jokowi. Terakhir, seorang PNS Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang ditemukan tewas terbakar di kawasan Pantai Marina, Semarang. Iwan ditemukan tewas terbakar pada 8 September 2022 atau sehari sebelum diperiksa atau dimintai keterangan oleh Polda Jateng terkait dugaan penyalahgunaan hibah lahan milik Perumahan Bukti Semarang Baru di Kecamatan Mijen kepada Pemkot Semarang. Berikut daftar saksi kasus korupsi yang meninggal dunia yang dirangkum Baris1.com dari berbagai sumber. Siti Kalimah Fajriah, mantan Deputi Gubernur 6 Bank Indonesia bidang pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah. Siti Kalimah Fajriah meninggal dunia pada Juni 2015. Siti Kalimah disebut merupakan saksi kunci kasus dana talangan atau bailout Bank Senturi yang ditaksir merugikan keuangan negara 7,4 triliun rupiah. Pada 2013 lalu, Siti didiagnosa menderita penyakit kerusakan otak akibat stroke yang dideritanya. Atas kondisi kesehatan itu, Siti Kalimah belum pernah diperiksa KPK sehingga meninggal dunia meski sempat diagendakan. Adapun koleganya Budi Mulya sudah divonis 15 tahun penjara. Budi dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mucayat, mantan Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Mucayat meninggal dunia karena penyakit stroke pada Juni 2014. Mucayat merupakan saksi kasus korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan, pendidikan dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Rizal Malarangeng menyebut Mucayat meloloskan adikarya menjadi pelaksana proyek Hambalang senilai 2,5 triliun rupiah. Mucayat menjadi saksi keempat dalam kasus Hambalang yang meninggal dunia. Ikutan Sinulingga. Sebelum Mucayat, saksi kasus Hambalang lainnya Ikutan Sinulingga yang merupakan mantan Direktur Operasi PT Wijaya Karya meninggal dunia pada 26 November 2013. Ikutan meninggal setelah jatuh sakit jembatan. Ikutan meninggal setelah jatuh dari jembatan penyeberangan orang di dekat kantornya di Jalan di Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Selain itu, terdapat saksi Hambalang bernama Arif Gunawan alias Arif Gundul yang meninggal mendadak pada akhir 2012 yang dimakamkan di Yogyakarta. Kemudian ada Asep Wibowo, Direktur Utama PT Metapora Solusi Global yang sakit terserang stroke. Johannes Marlim, selain kasus Hambalang, kasus korupsi yang juga saksinya meninggal dunia adalah kasus EKTP yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Salah satunya pengusaha Johannes Marlim yang meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Johannes Marlim disebut tewas bunuh diri dengan menembakkan senjata api ke kepalanya. Johannes dan perusahaannya Biomorph Lone Mauritius menggarap proyek EKTP sebagai pemasok Automated Fingerprint Identification System merek L1. Tak hanya itu, Johannes juga disebut sebagai pihak yang menyediakan dana untuk dibagikan kepada sejumlah anggota DPR. Sebelum Johannes Marlim, terdapat dua saksi korupsi EKTP lainnya yang meninggal dunia. Ignatius Mulyono, politikus Partai Demokrat Majen TNI Ignatius Mulyono meninggal dunia karena penyakit jantung di Rumah Sakit Medistra, Jakarta pada Desember 2015. Dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Ignatius Mulyono yang merupakan mantan anggota Komisi 2 DPR itu diduga turut menerima aliran dana terkait korupsi EKTP. Mustokoweni meninggal di Rumah Sakit Elizabeth, Semarang, Jawa Tengah pada 18 Juni 2010. Surat dakwaan Imron dan Sugiharto juga menyebut nama Mustokoweni sebagai salah seorang anggota DPR yang diduga menerima uang EKTP. Namun, Mustokoweni meninggal dunia sebelum KPK meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyidikan, yakni pada April 2014. Ferien alias Suhardi menjadi salah satu saksi penting dalam kasus cek pelawat 24 miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR. Namun Ferien yang disebut mengetahui asal-usul cek pelawat kepada anggota DPR meninggal dunia pada 2007 atau 3 tahun sebelum kasus itu disidik. Ferien meninggal dunia pada 2007 silam sebelum kasus tersebut terungkap 3 tahun kemudian. Ia disebut menjadi saksi kunci lantaran dianggap mengetahui asal-usul pemberian cek pelawat kepada puluhan anggota DPR periode 1999 sampai 2004. Deden Deni,
pengendali PT Aero Citra Cargo. Deden Deni merupakan salah satu saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor bening lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Deden Deni meninggal dunia pada 31 Desember 2020 lalu. Pihak keluarga menyebut Deden Deni meninggal karena penyakit komplikasi. Selain sebagai pengendali PT ACK, Deden disebut sebagai Direktur PT Perishable Logistik Indonesia. Deden sempat diamankan dan diperiksa tim Satgas KPK saat OTT pada 25 November lalu.